Saya Dr. Dirga, hari ini akan menginformasikan tentang penyakit apa saja yang minum obat jangka panjang. Nah, kalau di polisi itu ada istilah wajib pakai helm. Nah, kalau misalnya wajib pakai helm, yang nggak pakai helm itu bisa kena denda. Jadi ditilang kena denda. Sedangkan dampak dari nggak pakai helm, nah mulai dari yang ringan sampai yang berat, dari lecet, jatuh sampai pecah kepala. Nah, jadi begitupun kalau di penyakit, kalau nggak minum obat sih nggak ada denda-dendaan ya. Tapi yang jadi masalah adalah resiko. Resikonya dari ringan sampai berat, dari stroke, porlamen sampai serangan jantung, gagal ginjal, sampai meninggal. Itu adalah resiko dari penyakit-penyakit yang seharusnya minum obat tapi nggak minum obat jangka panjang. Apa saja 9 penyakit itu? Simak video ini sampai habis. Penyakit yang diwajibkan minum obat jangka panjang itu bahkan bisa dibilang seumur hidup, itu ada 9. Yang pertama adalah penyakit gula. Penyakit gula biang keroknya itu obesitas ya, obesitas. Selain juga faktor keturunan, resikonya kalau misalnya orang tuanya gula, itu lebih cepat dapat gula. Tapi namun akhir-akhir ini banyak yang tidak ada faktor keturunan sakit gula, tapi karena gemuk ternyata banyak mendapatkan gula. Jujur, 90%, lebih dari 90% bahkan ditanya, dulu ibu gemuk, ada yang bilang gemuk, bahkan lebih banyak lagi bilang gemuk sekali. Jadi bisa disimpulkan bahwa obesitas adalah faktor utama yang membuat orang kena penyakit gula. Yang kedua adalah darah tinggi. Darah tinggi itu banyak diderita oleh orang yang gemuk. Jadi kegemukan itu cenderung untuk mendapatkan darah tinggi. Selain juga faktor keturunan dan juga faktor usia. Kalau usia mungkin nggak bisa dirubah ya, semua juga akan menua. Jadi resiko untuk darah tinggi lebih besar. Yang ketiga adalah lupus. Jadi penyakit lupus itu lebih banyak sih di faktor genetik. Jadi itu nggak bisa diotak-atik. Jadi tetap terima diri apa adanya. Tapi tidak semua sih yang kena ya. Keluarganya kena, biasanya riwayat anak-anaknya salah satu atau beberapa pasti akan ada yang kena. Yang keempat adalah asma. Asma juga faktor keturunan. Jadi ada faktor genetiknya, itu termasuk penyakit warisan. Tapi tidak semua anak yang dilahirkan itu akan mengkena sakit asma. Jadi asma itu bukan penyakit menular. Faktor pencetus untuk kambuh tidaknya asma itu lebih banyak dicetuskan oleh faktor makanan dan lingkungan. 5. PPOK. PPOK itu singkatan dari penyakit paru obstruktif kronik. Itu adalah efek atau dampak dari orang yang kuat ngerokok. Kebanyakan ya. Jadi orang yang kuat ngerokok itu akan berpotensi atau akhir hidupnya akan berakhir di penyakit paru obstruktif kronik. Artinya penyakit paru obstruktif kronik itu adalah penyakit yang gejalanya sesak nafas. Jadi keseharian hidupnya sesak nafas. Dan jujur waktu di rumah sakit, dokter buktikan sendiri, dokter lihat sendiri, sangat sinkron dengan semakin banyak dia ngerokok waktu di usia muda, maka sesaknya semakin berat. Jadi ada yang bangga saat ini bisa ngerokok 3-4 bungkus dalam sehari. Nah, itu nanti hati-hati. Di hari tua, biasanya sih kebanyakan setelah umur 60 tahun ke atas. Itu memang sesek. Jadi siang malam sesek. Jadi di rumah sakit cuma hidupnya itu bernafas dengan tabung oksigen. Kalau nggak percaya, itu nanti bisa dibuktikan. Lihat ke rumah sakit di tempat-tempat di bagian penyakit paru. Itu sudah banyak sekali yang terjadi, tapi tidak banyak yang tahu. Yang keenam adalah penyakit jantung. Nah, kalau jantung itu lebih banyak komplikasi dari penyakit gula dan darah tinggi. Kolesterol juga termasuk. Nah, hati-hati, jadi ada darah tinggi, kemudian ada gula, kemudian ada kolesterol, itu semua sumbernya dari kegemukan, maka sangat besar berpotensi untuk kena penyakit jantung. Jadi, kalau yang sudah komplit itu hati-hati. Jadi mulai sekarang perhatikan, jangan sampai nanti memilih kena penyakit jantung. Jadi penyakit jantung di sini bisa saja penyakit jantung bawaan maupun komplikasi dari ketiga penyakit tadi. Yang ketujuh adalah stroke. Stroke itu juga komplikasi ya. Stroke itu komplikasi dari kayak tadi, sakit gula, darah tinggi, kolesterol tinggi yang bisa menimbulkan komplikasi stroke. Stroke itu juga harus rutin minum obat jangka panjang. Yang kedelapan adalah epilepsi atau penyakit ayan. Itu banyak lumrah dikenal dengan penyakit ayan. Itu pun wajib minum obat jangka panjang karena kalau enggak nanti kumat-kumatan. Nah, yang terakhir yang kesembilan adalah skizofrenia atau gangguan jiwa. Itu pun mesti minum obat jangka panjang agar tidak menimbulkan
efek yang berisiko terhadap orang lain. Yang terakhir, yang ke-9 adalah schizophrenia. Itu adalah penyakit gangguan jiwa yang juga rutin harus minum obat agar tidak membahayakan orang lain. Jadi itulah 9 penyakit yang wajib minum obat jangka panjang yang ditanggung BPJS dengan program Prolanis, program pengelolaan penyakit kronis. Jadi Bapak Ibu yang sudah memiliki BPJS, kemudian sudah mengetahui kena salah satu atau lebih penyakit tadi, silahkan datang ke puskesmas atau ke dokter praktek pribadi yang bekerja sama dengan BPJS supaya nanti bisa diuruskan atau dibuatkan buku kronis. Kemudian bagi yang belum mempunyai BPJS, secepatnya urus BPJS, karena kalau kena salah satu penyakit itu atau bahkan sudah paket penyakit itu kemudian tidak menggunakan BPJS, yakin deh tabungan Bapak Ibu akan terkuras habis hanya untuk beli obat. Demikianlah edukasi Prolanis hari ini. Bila informasi ini bermanfaat, silahkan bagikan ke tetangga, saudara, ataupun keluarga yang mempunyai salah satu atau lebih penyakit ini. Mohon untuk diinformasikan agar tidak jatuh sampai ke komplikasi yang lebih berat. Dokter rasa kita semua sepakat, tidak satupun dari kita yang menginginkan untuk mendapatkan komplikasi tersebut. Karena dari yang datang berkunjung ke tempat praktek maupun ke pelayanan medis, yang paling banyak dokter dapatkan adalah ketidaktahuan. Jadi mereka tidak tahu bahwa itu minum obat jangka panjang, mereka tidak tahu bahwa itu ditanggung oleh pemerintah. Karena dengan alasan tidak minum obat jangka panjang karena alasan tidak punya biaya. Nah, untuk itu mohon informasi ini diberikan ke sahabat saudara yang lain agar tidak terjadi hal seperti itu secara berulang. Semoga bahagia, salam sehat, dan tetap semangat.